Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du fa ya ikhwatal Islam rahimakumullah jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin atau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah. Ya, kemudian syarat-syarat memahami al-asma wa sifat, ad-dawabitul asma al-husna, yaitu syarat-syaratnya al-asma al-husna itu ada 3. Yang pertama, al-asma al-husna itu haruslah datang atau bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian syarat al-asma al-husna yang kedua yaitu digunakan dalam doa. Jadi nama-nama Allah itu dipergunakan dalam doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, al-asmaul husna itu haruslah menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, dan jikalau nama-nama itu tidak menunjukkan pujian kepada Allah secara langsung, maka bukanlah termasuk dari syarat-syarat al-asma al-husna. Contohnya seperti fa'al. Fa'al itu artinya melakukan, Pak. Yang maha melakukan. Yang maha melakukan itu di dalamnya enggak ada atau tidak ada makna pujian, sehingga tidak termasuk al-asmaul al-husna. Baik, ikhwata fillah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga kita sudah membahas tentang kaidah yang kedua dalam memahami al-asmaul husna, yaitu al-asmaul husna itu adalah a'lam wa awsaf, ya. A'lam wa awsaf. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anna asma'ul husna hiya a'lamun wa awsafun. Bahwasanya asmaul husna itu adalah nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan atau memiliki fungsi ganda. Yang pertama yaitu nama-nama yang menunjukkan zatnya Allah. Kemudian yang kedua sebagai sifat yang menunjukkan kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak ya. Ya, jadi ini berlaku untuk asmaul husna yang definisi yang barusan kami sampaikan. Contoh misalkan di antara asmaul husna itu ada ar-rahim. Ar-rahim itu artinya maha penyayang. Jadi ar-rahim ini tidak hanya menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama ar-rahim, akan tetapi juga sekaligus juga menunjukkan kandungan nama tersebut. Jadi selain ar-rahim, ya, jadi di antara nama Allah itu artinya ar-rahim, maha penyayang, maka di dalam ar-rahim ini juga menunjukkan makna di dalam zatnya Allah, yaitu memiliki sifat ar-rahmah. Di antara nama-nama Allah yang baik itu ada ar-rahim, maka sekaligus ar-rahim itu menunjukkan makna ar-rahmah, ya, kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Kemudian di antara nama-nama Allah itu al-alim. Al-alim itu maha berilmu, maha mengetahui. Sekaligus menunjukkan makna al-alim itu apa? Sifat al-ilmu. Ya Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi nama Allah itu ya di dalamnya sekaligus menunjukkan sifat yang ada pada zat tersebut. Dan begitu seterusnya Pak ya. Dan begitu seterusnya.
Di antara nama Allah itu ada Al-Hayy, yang Maha Hidup. Maka apa namanya? Ya begitu seterusnya Pak ya. Baik ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara singkat Pak ya. Secara singkat ya agar tidak terlalu dalam membahas kaidah ini. Baik, kemudian ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim sekaligus ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kita mulai dari Ar-Rahman terlebih dahulu. Ar-Rahman itu artinya pengasih, sedangkan Ar-Rahim itu artinya penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keduanya berasal dari nama-nama dan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu Ar-Rahman itu lagi Maha Pengasih, kalau Ar-Rahim itu lagi Maha Penyayang. Dan kedua terjemahan ini sebenarnya Pak, ya, sebenarnya kedua terjemahan tadi itu yang paling dekat maknanya kepada makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, jadi maknanya yang paling mendekati kebenaran. Dan di dalam bahasa Indonesia biasanya ditambahkan kalimat Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, ya, Maha segalanya. Dan di dalam makna Maha ini ya digunakan di dalam bahasa kita karena memang katanya atau kalimatnya itu menunjukkan sebuah pengagungan, menunjukkan sebuah pengagungan bahwasanya kalau dikatakan Ar-Rahim atau Ar-Rahman, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah tidaklah sama dengan rahmat makhluknya. Ya. Kasih sayang Allah tidaklah sama dengan kasih sayang makhluknya. Jadi tidaklah sama. Nah, jadi makanya berada pada puncak kasih sayang, puncak pengasih ya, itu adalah zat dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluknya sehingga berbeda. Dan tadi juga sudah kita jelaskan Pak ya, Al-Asmaul Husna di dalamnya juga sekaligus mengandung sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, dua nama Allah ini yang mengandung di dalamnya sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada sebuah kaidah yang mengatakan idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Yang maksud dari kaidah ini adalah jikalau ada dua unsur kata itu berkumpul di dalam satu jumlah, di dalam satu buah kalimat, maka maknanya maknanya berbeda, ya, maknanya berbeda. Kalau seandainya dua kata itu terpisah, ya, penyebutannya tidaklah disebutkan di dalam satu buah kalimat, maka maknanya sama. Jadi kalau kita hanya sebutkan Ar-Rahman saja, tidak kita sebutkan Ar-Rahimnya, maka Ar-Rahman itu ya maknanya Ar-Rahim. Kalau kita sebut Ar-Rahim saja, ya maka makna Ar-Rahim itu juga maknanya sama dengan Ar-Rahman. Ya, di dalamnya memiliki makna rahmat. Tapi kalau seandainya kita gabungkan dua kata ini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu digabungkan ke dalam satu buah kalimat, maka maknanya berbeda. Jadi itu yang disebut dengan kaidah ya lafzani idza ijtama'a tafarraqa law ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, dan dua lafal ya di dalam bahasa Arab itu jikalau keduanya berpisah maka maknanya sama, jikalau kalimat itu bersama maka maknanya akan berbeda. Baik ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kalau dalam Al-Quran itu kan Allah sering menyebutkan dua kalimat yang secara bahasa itu mirip maknanya. Di antara contohnya misalkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
saling tolong menolonglah kamu dalam albirru wa taqwa. Albirru sama at-taqwa ini Pak, kalau kita sebutkan lafaznya secara terpisah. Ya misalkan ini adalah birru al-walidain atau ini taqwallah. Birru sama taqwa kalau kita pisah penyebutan katanya itu maknanya sama Pak. Ya, dia maknanya sama, bersinonim, ya, persamaan kata. Tapi kalau kita sebutkan secara bersamaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. At-ta'awun dengan al-birru disebutkan secara bersamaan, maka maknanya pun akan berbeda. Jadi ini sebuah kaidah Pak ya. Sebuah kaidah jikalau kita dapati dalam lafal, ya, di dalam bahasa Arab, bahasa Arab, ada dua kata yang secara bahasa itu maknanya bersamaan atau maknanya persamaan kata. Ya, kalau disebutkan secara bersamaan, maka maknanya pasti berbeda. Jadi satu kata itu memiliki makna khusus tersendiri. Contohnya Ustaz, ya, apakah al-birru sama at-taqwa itu contoh lainnya? Misalkan, apakah ada kalimat al-birru sama at-taqwa itu penyebutan katanya terpisah di Al-Quran? Ada. Contohnya misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Nah, di situ cuma disebutkan al-birra saja, Pak. Ya, di situ disebutkan al-birra. Maka al-birra di sini maknanya at-taqwa. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-birra di sini maknanya at-taqwa, ketakwaan. Tapi kalau seandainya di ayat yang tadi Al-Maidah tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka al-birru di situ maknanya adalah kebaikan, kebajikan, sedangkan at-taqwa maknanya takwa, ya, ketaatan. Tapi kalau kita katakan laisal birra, ya, bukanlah sebuah kebaikan, bukanlah sebuah ketakwaan. Jadi maknanya sama. Ya, al-birru sama at-taqwa tersebut. Baik, ikhwata fillah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu juga sama dalam kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini jemaah. Kalau seandainya dua kata ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, keduanya itu datang secara terpisah, maka maknanya akan sama. Ya. Kalau Bapak coba nyebut ini adalah Rahman, ini adalah Rahim, ya, maka Rahman dan Ar-Rahim itu maknanya satu. Tapi kalau Bapak-bapak sebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara bersamaan, maka maknanya akan berbeda. Jadi kaidah tadi insya Allah bisa difahami Pak ya. Baik, ikhwata fillah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Ustaz, antum barusan sebutkan kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dua nama Allah tadi itu disebutkan di dalam satu buah kalimat yang sama, maka maknanya berbeda. Berarti di dalam kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian atau di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, itu kan disebutkan dalam satu ayat yang sama. Nah, kalau berkumpul Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi kata antum maknanya beda. Terus kalau berkumpul dalam satu kalimat maknanya berbeda, lantas apa makna Ar-Rahman di dalam ayat ini dan apa makna Ar-Rahim di dalam ayat ini? Baik, ada beberapa pendapat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman yang disebutkan secara bersamaan dengan Ar-Rahim, maka menunjukkan kasih sayang yang umum, ya. Jadi Ar-Rahman itu menunjukkan maknanya tentang kasih sayang Allah yang menyeluruh, kasih sayang Allah yang mencakup keumuman, dan ini meliputi kasih sayang Allah baik kepada orang mukmin, ya, maupun orang kafir. Nah, jadi kasih sayang Allah itu meliputi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikhususkan hanya kepada siapa? Orang-orang yang beriman saja. Ya, ini merupakan pendapatnya mayoritas ulama dan ini yang dirojihkan, Pak ya. Sama Pak ya. Kalau kita katakan di dalam Al-Quran contohnya, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Di situ ada kalimat rahim disebutkan secara terpisah atau bersamaan, Pak. Wa kana Allahu bihi rahima. Terpisah, ya, karena nggak disebutkan dengan kalimat Ar-Rahman. Baik.
Ya, ini yang tadi sudah kita jelaskan, Pak ya. Nah, jadi itu pendapat para ulama. Jadi perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi sudah kita jelaskan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam ayat wa kana bil mu'minina rahima, kenapa kok tidak wa kana bil mu'minina rahmatan misalkan, ya rahmanan. Kenapa enggak disebut dengan kalimat rahman tapi disebut dengan rahim di ayat ini? Seperti yang tadi kita sebutkan, Pak. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kata Ar-Rahman itu secara mutlak. Adapun tatkala menyebutkan kata Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekhususannya hanya kepada orang yang beriman. Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, karena dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, tadi perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ, ya. Kalau Ar-Rahman kasih sayang yang meliputi seluruh makhluknya tanpa terkecuali baik mukmin maupun kafir, sedangkan Ar-Rahim itu dikhususkan, ya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat yang lainnya juga yang menguatkan makna Ar-Rahim. Di sini kasih sayang yang ditujukan hanya kepada orang yang beriman. Itu juga disebutkan di dalam surat Taubah. Innahu bihim raufur rahim. Ya, bihim di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini itu adalah kata ganti, Pak. Yang hum itu menunjukkan kata majmu', kata banyak. Yang mana nanti kata itu kembali ke orang-orang yang beriman, kata pada para ulama. Makanya dikatakan aslinya ayat ini mengatakan innahu bil mu'minina raufur rahim. Disebutkan rahim lagi, ya. Dampingannya atau kata penyampingnya itu adalah orang-orang yang beriman. Maka ini ya yang menjadi perbedaan antara kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim jikalau disebutkan di dalam satu buah kalimat yang sama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga pendapat yang kedua. Ya, kalau tadi kan pendapatnya mayoritas ulama, Pak ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian ada pendapat yang kedua. Ar-Rahman itu merupakan sifat dzatiyah lazimah. As-sifat adz-dzatiyah al-lazimah. Ya, Ar-Rahman itu pola katanya adalah fa'lan. Ya, ana ingin sedikit jelaskan, Pak ya, biar bingung. Jadi di dalam bahasa Arab itu sebenarnya kosakata, baik kata benda, ya, baik kata kerja, ya, itu semuanya itu punya pola. Semuanya punya pola. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata benda yang tersusun dari 3 huruf. Huruf itu contohnya alif, ba, ta, jim, ha, itu huruf namanya, Pak. Di dalam bahasa Arab itu ada kata yang terdiri dari 3 huruf. Begitu pula dengan kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Kalau dari bahasa Indonesia kan jarang, Pak ya. Kalimat yang terdiri dari 3 huruf itu jarang. Kalau di bahasa Arab ada. Nah, semuanya ini, baik kata yang punya atau yang terdiri dari 3 huruf atau kata yang terdiri dari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu memiliki masing-masing punya polanya tersendiri. Makanya di dalam bahasa Arab itu nanti ada yang namanya pelajaran shorof, ya, agar kita mudah dalam membentuk sebuah kata dalam bahasa Arab. Contohnya Ar-Rahman, yaitu polanya berasal dari kata fa'lan. Nah, fa'lan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar pola. Jadi fa'lan itu yang memiliki atau menunjukkan makna akan keluasan. Ya, jadi menunjukkan kalau seandainya kita katakan Rahman, berarti menunjukkan luasnya apa, Pak? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah sifat muta'addiyah kata para ulama lughah.
Jadi sifat muta'addiyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan kasih sayangnya kepada makhluknya. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, ya, jadi kata Ar-Rahman itu, kata pendapat yang ini maknanya adalah Allah Maha Penyayang. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Allah menyampaikan kasih sayang itu kepada makhluknya. Jadi Allah itu punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang, dan Allah itu Ar-Rahim yang Maha menyampaikan kasih sayang itu kepada makhluknya. Paham Pak? Rahman itu sifat, Pak. Kalau kita menyampaikan atau mengamalkan sifat itu, ya, itu namanya Ar-Rahim. Ya, contoh ya, itu tadi sudah kita jelaskan. Misalkan fulan itu dermawan. Ya, dermawan. Nah, kalau cuma dermawan itu cuma sifat yang melekat dirinya. Kalau dia beneran ngasih, itu beda lagi maknanya. Nah, sama kayak ini, Pak. Ar-Rahman, yaitu maknanya adalah Allah Maha Penyayang. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Allah menyampaikan kasih sayang itu kepada makhluknya. Baik itu mukmin maupun kafir. Jadi Ar-Rahim ini, Pak, kata para ulama di pendapat yang kedua, maknanya ini berkaitan dengan sifat rahmatnya Allah ya kepada makhluknya. Ini diantara pendapat para ulama. Ikhwatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini nanti ada pendapat-pendapat yang lain ya, Pak. Kemudian di sini juga ada pendapat yang mengatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna, kemudian wa hum yakfuruna birrahman atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa dan yang lain sebagainya. Baik, nah kemudian di sini Pak, di ayat yang ini juga ingin kita sampaikan dalam surah At-Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Pertanyaannya, kenapa kata ar-rahman di dalam ayat ini digandengkan dengan arsy? Kenapa tidak digandengkan dengan sifat atau nama-nama Allah yang lainnya, Pak? Ya, innallaha ghafurur rahim dan sebagainya. Itu kan dua sifat yang digandengkan secara bersama. Tapi kenapa di dalam surat Taha Ar-Rahman itu ya digandengkan dengan arsy? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kenapa Allah menyebutkan nama dan sifatnya yang lain? Ya, di sini dikatakan oleh para ulama karena arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, arsy itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan paling besar. Ya. Bahkan berapa malaikat yang tugasnya memikul arsy-nya Allah? Ada berapa jumlahnya, Pak? Ada berapa? Ada 6 atau 8? Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 6 atau 4, Pak? Ya, di dalam disebutkan di dalam firman Allah dalam surah Al-Haqqah. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tamaniyah. Jadi 8 malaikat yang tugasnya itu menopang atau memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti 8 ini jumlah malaikat, bukan. Jumlah malaikat itu banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara detail dan pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini menunjukkan malaikat yang menopang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu ada 8. Nah, baik. Jadi arsy-nya Allah itu makhluk, Pak ya. Arsy itu makhluk yang paling tinggi dan paling besar di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama jarak antara bumi dengan langit yang pertama itu sekitar berapa tahun perjalanan? 500 perjalanan. Jadi begitu terus ya, 500 perjalanan begitu terus jarak-jarak antara langit tadi. Makanya disebutkan, Pak ya, disebutkan oleh para ulama ya, di dalam sebuah hadis ya,
Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna kam bainas sama'i wal ardi?" Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi itu? Jadi langit pertama dengan bumi itu berapa jaraknya? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala bainahuma masirati 500 sanah. Jadi jarak antara bumi dengan langit pertama itu jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in ila sama'il lati taliha masiratu 500 sanah. Ya. Jadi kemudian tebalnya langit antara satu langit dengan langit yang lainnya itu jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan juga. Wa kifafu kulli sama'in masiratu 500 sana wa fawqa as-sama'is sabi'ati bahrun baina a'lahu wa asfalihi kama baina as-sama'i wal ardi. Ya, jadi itu Pak ya. Jadi ketujuh langit itu antara satu dengan yang lainnya, ketebalannya atau jarak antaranya itu setara dengan perjalanan 500 tahun. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas langit ketujuh itu terdapat lautan yang jaraknya antara permukaan atas dan bawahnya itu seperti jarak langit dan bumi. Jadi jauh ya, jauh. Nggak bisa bayangkan bagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat ya. Jadi itu adalah makanya ketika banyak orang-orang kafir Quraisy itu ya sampai kepada mereka tentang kisahnya Nabi Muhammad, itu gak ada yang percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempercayai itu semua. Ini yang kuat, ini yang disebut dengan kuatnya keimanan, ya, kuatnya keimanan. Jadi itu Pak ya, jadi ketebalannya tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke topik yang tadi. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya istawa 'alal arsy, beristiwa di atas arsy Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyebutkan kalimat Ar-Rahman. Apa faedahnya? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluknya. Ya makanya dikatakan Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, ini makanya ya hikmah penyebutan kalimat Ar-Rahman dengan kalimat Arsy di dalam satu buah kata. Baik ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali Pak ya berkaitan tentang bahkan dalam hadis pun Pak ya, dalam hadis pun juga dikatakan demikian. Di antara sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu banyak Pak. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin fa idza imra'atun minas sabyi. Jadi pada suatu ketika ada sekelompok wanita tawanan itu dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya idza tabtagi idza wajadat sabiyan fis sabi akhadathu fa alsaqathu bi batniha warda'athu. Jadi di antara mereka, ya di antara tawanan yang dihadapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang wanita. Yang mana seorang wanita itu sedang mencari anaknya yang terpisah dengan dirinya. Ya, dicari itu anaknya di sekitaran para pertawanan, akhirnya didapatkan. Kemudian seorang wanita itu langsung memeluk bayi tadi dengan pelukannya yang erat, kemudian disusui. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Ya, menurut kalian, apakah wanita ini tega menjerumuskan anaknya atau melemparkan anaknya ke dalam api? Kemudian para sahabat pun mengatakan, la wallahi wahyata kadiru an la tatrahahu. Jadi para sahabat mengatakan tidak mungkin. Ya Rasulullah, demi Allah,
Ya tidak akan rela seorang ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam kebinasaan. Ya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Ya, tapi Allah itu kasih sayangnya ya kepada hamba-hambanya itu lebih luas daripada kasih sayangnya ibu tadi kepada anak-anaknya. Jadi ibu itu, Pak, ya, itu yang mungkin kasih sayangnya lebih besar kepada anaknya daripada bapak-bapaknya. Walaupun semuanya sama-sama sayang. Tapi kalau kita lihat perjuangannya, ya mungkin seorang ibu itu lebih besar daripada bapak-bapaknya atau suaminya. Makanya di sini dikatakan ya, seorang ibu kepada anaknya itu saja sudah seperti itu kasih sayangnya. Tapi kasih sayang Allah itu lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Kalau ibu itu dengan anaknya, ya mungkin di dalam kasih sayangnya itu mungkin di suatu ketika terjadi yang namanya perselisihan, Pak. Ya, seorang anak berselisih dengan ibunya. Padahal ibunya sayang sama anaknya, tapi di suatu ketika bisa saja keduanya berselisih. Tapi itu tidak ada pada sifat atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ya, Rasulullah ini coba membandingkan kasih sayangnya Allah terhadap hambanya dengan kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Sebagaimana seorang ibu itu memiliki kasih sayang, Allah pun memiliki kasih sayang. Tapi kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kasih sayang hambanya. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang hambanya. Begitu pula kasih sayang Allah lebih tinggi daripada kasih sayang makhluknya. Tapi khotafillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat ketika dijelaskan seperti itu, oh ya ternyata Ar-Rahman itu maknanya seperti itu ya. Jadi kasih sayangnya sangat luas, melebihi kasih sayang dari makhluknya. Kemudian ya, kemudian kita akan membahas tentang fawaid dari Ar-Rahman tadi. Jadi Ar-Rahman itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki dua jenis. Rahmat Allah yang sifatnya umum dan rahmat Allah yang sifatnya khusus. Apa itu rahmat Allah yang bentuknya umum? Rahmat yang bentuknya umum itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. Ya. Contohnya seperti kasih sayang di antara makhluk, ya, kemudian pemberian rizki, kemudian pemberian kebutuhan hajat-hajat makhluknya. Ini adalah kasih sayang Allah secara umum. Jadi setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan rizki, dipenuhi kebutuhannya, diberikan nikmat setiap waktunya. Ini menunjukkan keumuman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ahada asbaru ala adha yasma'uhu min Allahi azza wa jalla innahu yushraqu bihi wa yuj'aluhu lahu al-walad thumma huwa yu'afihi wa yarzuquhu. Tidak ada seorang pun yang lebih besar tidak ada seorang pun yang lebih bersabar terhadap gangguan yang didengarnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan, ya, dianggap memiliki anak, ya, tapi tetap Allah memberikan mereka-mereka ini kesehatan. Allah tetap memberikan mereka-mereka ini apa? Nafas. Allah tetap memberikan mereka-mereka ini apa? Uang, makanan, dan yang lain sebagainya. Ini rahmat Allah yang sifatnya umum, Pak. Ya. Dan ini beda, Pak. Manusia itu kasih sayangnya nggak sampai segitu. Kalau ada yang mencela dirinya, ada yang mencela kita, itu sudah bodoh. Sudah marah. Tapi ketika Allah ada yang menuduhnya, Allah memiliki apa? Anak. Allah memiliki seorang putra. Dan banyak sekali Allah disekutui, tapi tetap, Pak. Ya, yang mengatakan demikian, yang melakukan demikian setiap hari dikasihkan kesehatan, dikasih
nikmat makan nggak? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan rahmat Allah yang sifatnya umum, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Seperti kasih sayangnya makhluk pada makhluk yang lainnya, diberikannya rizki, hajat, dan yang lain sebagainya. Dan rahmat ini, Pak, ya, suatu ketika bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau misalkan di dunia ini sudah nggak ada lagi yang apa? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di bumi ini sudah tidak ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hancur bumi ini, tidak ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Kemudian itu rahmat yang sifatnya umum, Pak. Walaupun orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa besar, melakukan kesyirikan, itu tetap dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan rahmat Allah yang bentuknya umum. Jadi tidak hanya diberikan kepada yang beriman, pun juga diberikan kepada yang tidak beriman. Ini rahmat Allah yang sifatnya umum. Kemudian ada rahmat Allah yang sifatnya khusus, Pak. Yang rahmat yang sifatnya khusus ini tidak bisa didapat kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai', ya rahmatku itu meliputi segala sesuatu, fasa'atuha lil ladzina yattaqun, dan aku akan tetapkan rahmatku ini kepada mereka yang apa? Bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan membayar zakat. Wal ladzina hum bi ayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi rahmat yang kedua ini sifatnya khusus dan hanya diraih dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang senada maknanya yang berbicara tentang rahmat Allah itu yang khusus hanya bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan rahmat yang khusus ini, Pak, bahkan rahmat Allah yang khusus ini itu tidak hanya ada di dunia. Yang demikian itu akan berlanjut sampai akhirat. Dan rahmat ini ya bahkan sampai kepada siapa? Ahlu tauhid yang masuk neraka karena maksiat, karena rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Dan itu didapatkan dengan selain ketakwaan, bisa nggak, Pak? Masuk neraka kemudian dikeluarkan dari Allah, dimasukkannya ke dalam surga. Ya, itu bisa nggak didapatkan oleh mereka yang tidak mentauhidkan Allah? Nggak bisa. Yang demikian itu hanya bisa diperoleh bagi mereka yang mentauhidkan, ya, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara rahmat Allah yang sifatnya khusus dan hanya diraih bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasul mu'minuna minan nari yaumal qiyamah wa aminu." Nah, ketika orang-orang beriman itu telah selamat dari neraka pada hari kiamat dan merasa aman. Kemudian fama mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yaqulu lahu fid dunya bi ashadda mujadalatan lahu minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladziina udkhilun nar. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, ya tadi ketika orang-orang beriman telah selamat dari neraka pada hari kiamat dan mereka merasa aman, ya tidak ada seorang pun yang lebih gigih dalam membela haknya di dunia dibandingkan dengan pembelaan orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya. Mereka untuk saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang yang beriman itu akan mati-matian membela hak-hak saudaranya yang masuk neraka yang beriman tadi. Ya, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa'adkhaltahumun nar. Ya Rabb, ya dia itu saudara-saudara kami yang dulu di dunia itu sholat bareng kita, kemudian puasa bareng kita, haji bareng kita, tapi engkau memasukkan mereka ke neraka. Qala, Allah berfirman, ya, fayaqul idhabu fa akhriju man araftum, ya, pergilah kalian ke sana, ya,
Kemudian keluarkanlah mereka yang kalian kenal dari neraka tersebut. Fayatunahu fayarifunahu bisuarihim. Jadi para penghuni surga ini mendatangi saudara-saudaranya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Ya, la ta'kulun naru suwarahum faminhum man akhadahu an-nar ila ansafi saqaihi wa minhum man akhadahu ila ka'baihi fayukhrijunahu fayaqul, ya. Jadi orang-orang penghuni surga tadi meminta kepada Allah agar sahabat-sahabat yang dulu bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia juga dikeluarkan dari mana? Dari siksa neraka. Yang demikian itu tidaklah bisa diraih rahmat. Rahmat itu termasuk rahmat Allah, Pak. Orang keluarkan para penghuni neraka yang beriman dari neraka itu rahmat Allah. Tapi rahmat yang bentuknya apa? Bentuknya khusus, hanya bisa diraih dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang penghuni surga ini mendatangi saudara-saudara yang mereka kenali, Pak. Ya. Jadi para penghuni surga ini akhirnya mendatangi mereka dan mengenali penghuni neraka tadi, ya, dari tanda-tanda wajah mereka. Ya, jadi api tidak memakan tanda-tanda tersebut, ya. Sebagian mereka, ya, atau semakin dari api neraka itu hanya membakar, ada yang membakar setengah betisnya, ada yang membakar kedua mata kakinya. Kemudian mereka dikeluarkan, Pak. Jadi mereka penghuni neraka yang beriman itu, ya, sempat masuk ke dalam neraka itu juga tersiksa, Pak, ya. Dan itu juga nanti mereka tersiksa juga. Mereka tersiksa juga. Nanti ada yang terbakar betisnya, mata kakinya. Itulah yang didapati. Tapi para penghuni surga ini masih mengenali saudara-saudara mereka yang ada di neraka tadi. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, kami telah mengeluarkan siapa saja yang Engkau perintahkan kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhriju ma kana fi qalbihi waznu dinarin minal iman thumma man kana fi qalbihi waznu nisfi dinarin hatta yaqul man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin qala Abu Sa'id faman lam yusaddiq bihadza falyaqra hadhihi al-ayah innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taqu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kemudian Allah berfirman, ya, keluarkanlah siapa saja yang di dalam hatinya terdapat 1 dinar keimanan. Cuma 1 dinar keimanan. Ya, ini bentuk rahmat Allah, Pak. Ya, jadi yang di hatinya ada 1 dinar keimanan, itu keluarkan mereka dari neraka. Siapa saja yang dalam hatinya terdapat, ya, setengah dinar, keluarkan juga dari neraka. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa saja yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun cuma seberat biji dzarrah juga keluarkan. Makanya Abu Sa'id mengatakan barang siapa yang tidak mempercayai hal ini hendaknya dia mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Coba perhatikan, Pak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi, menganiaya seorang hambanya walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dan membawa kebaikan tersebut dan memberikan kebaikan, ya, di sisinya berupa pahala yang besar. Jadi gitu, Pak. Ini diantara penafsiran dari ayat tadi. Ya, bahkan hanya sekecil zarrah. Zarrah penafsirnya di majelis ini juga kita sudah pernah jelaskan. Makna zarrah itu ada banyak, Pak, ya. Di antara para ulama ada yang menafsirkan zarrah itu adalah anak semut yang baru netes, yang sekecil-kecil itu disebut dengan zarrah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan zarrah itu kalau ada debu kecil, kemudian kita tiup seperti itu, yang terbang di udara, maka ada partikel kecil-kecil. Itu disebut dengan zarrah. Ada juga yang mengatakan zarrah itu kalau bapak-bapak lihat matahari terbit di pagi hari, masuk ke jendela ruangan kita, seperti ada debu kecil-kecil terbang. Itu disebut dengan zarrah. Walaupun sekecil itu, ya, Allah tetap berikan keimanan sekecil itu, Allah tetap berikan bagi mereka kasih sayangnya.
Bahkan keluarkan mereka dari neraka. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya ketauhidan, Pak. Jangan meremehkan yang namanya ketauhidan, karena ketauhidan kita kepada Allah, pengesaan kita kepada Allah, penghambaan kita hanya kepada Allah, itu akan berdampak baik atau akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua nanti di akhirat. Jadi jangan remehkan itu, Pak, ya. Bahkan ada nanti sebuah hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis kartu, Pak. Jadi nanti ada seorang itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian diberikan kepadanya 99 catatan amalannya. Dan satu catatan amalan itu, Pak, ya, jauhnya itu sejauh mata memandang. Jadi segitu, Pak. Satu catatan, Pak. Isinya dosa. Dan itu jauhnya lembaran itu. Satu lembaran itu jauhnya sejauh mata memandang. Isinya doa, dan itu gak cuma satu catatan, 99 catatan. Kemudian Allah berikan ia sebuah kartu, di dalamnya, di atasnya tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah meminta malaikatnya menimbang antara 99 catatan ini dengan satu ketauhidan yang ia miliki. Ternyata lebih berat kalimat tauhid tadi. Dan karenanya lah Allah masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahmat Allah, ya. Jadi ini adalah rahmat Allah. Maka di antara faedahnya agar kita tidak berputus asa, selalu meminta ampunan kepada Allah, rahmat kepada Allah. Rahmat Allah itu luas. Jangan pernah berputus asa terhadap itu semua. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan dari Ar-Rahman di pertemuan yang akan datang. Hadza ma uridu qalahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.